Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Akhwat, alhamdulillah pada pagi hari ini kembali Allah pertemukan kita. Semoga teman-teman yang masih di perjalanan Allah mudahkan untuk datang. Yang tidak datang juga semoga Allah mudahkan urusan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ahlan wa sahlan. Pak Kus sehat? Alhamdulillah. Pak Irsan sehat? Pak Rudi? Minggu lalu bertiga nggak ada kayaknya ya. Ya, alhamdulillah sekarang ada lagi. Iya. Baik, kita lanjutkan sekarang kajian salatul istisqa. Salat istisqa dari dua kata. Salat berarti salat atau doa. Istisqa itu wazannya istaf'ala yastaf'ilu istif'alan. Istaf'ala biasanya wazan istaf'ala itu memiliki makna meminta sesuatu. Kayak istaghfara, minta maghfirah, minta ampun. Terus kemudian kalau istansara, minta tolong. Nah, ini istasqa berarti talabus suqya. Istasqa minta suqya, minta air atau minta hujan. Nah, salat istisqa berarti salat yang dimaksudkan untuk meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Salat istisqa disyariatkan pada tahun ke-6 Hijrah. Pada tahun ke-6 Hijriah di bulan Ramadan. Nah, syariat yang mendasarinya salat istisqa ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa huwal ladzi yunazzilul ghaitsa min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatah. Wa huwal waliyyul hamid." Wa huwal ladzi yunazzilul ghaits. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan ghaits, yang menurunkan hujan. Mim ba'di ma qanatu, setelah mereka semua mengalami kemarau, kekeringan. Wa yanshuru rahmatah, dan Allah juga yang menyebar rahmat dan kasih sayangnya. Dalam ayat lain Allah berfirman, "Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara." Dan beristighfarlah kalian kepada Tuhan. Sesungguhnya Allah Tuhan Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Kalau kalian mau istighfar, Allah Subhanahu wa taala bakal ngirim hujan. Dalam ayat yang lain, wa idzistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asakal hajar fanfajarat minhu 12 'aina. Dan ketika Musa istasqa, minta minuman, minta air kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kaumnya. Faqulna, maka kami berfirmankan kepada Musa, idrib bi'asakal hajar, pukulkan tongkatmu ke batu. Fanfajarat minhu 12 'aina. Dari batu tersebut setelah dipukul oleh Nabi Musa, keluarlah 12 mata air. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayatnya Abdullah bin Zaid bin Asim al-Ansari al-Mazini radhiyallahu anhu qala, mohon maaf ya, ini agak pilek kanannya, jadi mungkin ada noise gimana gitu ya, mohon maaf. Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastasqi fa shalla rak'atain jahara bil qira'ati fihima wa hawwala ridaahu wastasqa. Hadis Bukhari Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar bersama para sahabat, salat 2 rakaat. Kemudian di salatnya tersebut, ya, pada saat salat itu baginda Nabi menjaharkan bacaan.
Wa hawwala ridaahu, beliau juga membalik jubahnya, wastasqa, dan berdoa minta hujan pada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutawadi'an mutabadzilan mutarassilan mutadarri'an fa shalla kama yusallil 'aid. Hadis riwayat Tirmidzi dengan sanad hasan sahih, juga Ibnu Majah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu keluar dalam kondisi tawadu, benar-benar tawadu, merendah pada Allah Subhanahu wa taala. Mutabadzilan, pakai pakaian keseharian, tidak pakai pakaian yang bagus-bagus, yang wah-wah, beda dengan sholat Aid. Kalau sholat Aid, baginda Nabi biasanya pakai yang bagus-bagus, ya. Kemudian beliau juga keluar dalam kondisi mutadarri'an mutarassilan, maksudnya ya benar-benar berharap, sangat berharap pada Allah Ta'ala. Ini hadis Tirmidzi dan Ibnu Majah. Dan kemudian seluruh umat Islam juga ijma bahwa minta hujan pada Allah itu disyariatkan. Minta hujan pada Allah disyariatkan. Kita lanjutkan. Dari sini ya harus kita pahami bahwa hujan atau tidak yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada manusia yang bisa ngatur hujan atau tidak, itu nggak bisa. Dunia modern sekarang mungkin berbangga bisa membuat hujan buatan, tapi apakah pasti berhasil? Iya, belum tentu, iya kan? Sebab yang pasti bisa menurunkan hujan adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang ngatur hujan itu turun di Bekasi atau di Depok. Di Bekasi pun itu kadang di sini hujan, di kabupaten enggak hujan. Kemarin belum lama saya dari sini hujan terus sekali. Ngisi di MM 2100 Cibitung. Di Cibitung kering. Sebaliknya pulang dari Cibitung kapan itu hujan terus sekali sampai Mustika Jaya kering. Ya itu yang mengatur siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia itu ya tinggal pasrah wae, hujan bermanfaat atau tidak? Manfaat. Kemarau musim panas bermanfaat atau tidak? Semuanya ada manfaatnya. Ya, ada manfaatnya. Hujan ini diharapkan oleh para petani, terutama di musim di musim tanam, di awal-awal itu. Biar tanahnya gembur, nggak perlu nyirami. Para petani mengharapkan hujan, iya kan? Ya, gitu. Nah terus kemudian panas juga diharapkan, semuanya juga berharap panas. Hujan terus juga pusing kita, panas terus juga kelenger juga. Lah iya kan? Makanya baik hujan atau kemarau itu sama-sama bermanfaat. Jadi jangan terus kita menyalahkan hujan. Dari kemarin hujan terus, kadang nyalain panas. Dari panas kok nggak habis-habis. Nggak boleh seperti itu. Karena memang Allah jadikan hujan, panas, siang, malam itu sebagai tanda-tanda dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita terus sok-sokan ngatur hujan, apalagi mengatakan bisa nyuruh hujan untuk turun di sono, turun di sini, mau turun diusir. Nah, ya kagak bisa itu. Bagaimana dengan pawang hujan? Pawang hujan itu dilihat definisinya, dilihat aja definisi pawang hujan itu apa. Kalau yang dimaksud pawang hujan itu adalah mereka-mereka yang karena ilmu tajribah, kebiasaan. Dengan kebiasaannya mereka ngerti, biasanya mendung yang seperti ini hujannya agak lama. Ya. Kalau mendung yang seperti ini hujan terus tapi cepat, kan gitu ya. Kalau mendung yang seperti ini biasanya nggak memastikan, biasanya tidak hujan, meskipun pekat, gelap, geledek, berkilau, bersautan kemana-mana. Tapi kalau mendung seperti ini biasanya
kagak hujan gitu. Nah, kalau pawang hujan sebatas itu nggak masalah. Karena dia hanya meneliti fenomena alam, sama seperti BMKG, Badan Meteorologi dan Geofisika ya. Apa namanya itu ya, situlah BMKG apa singkatannya ya. Nah kan, jadi BMKG itu kan memprediksi, iya apa enggak? Memprediksi. Jadi tanda-tanda alam seperti ini biasanya hujan, dari angin ke sini, dari bagaimana semua. Saya kan nggak tahu ilmunya gitu ya, bukan spesialis saya gitu. Tapi mereka dengan pengamatan kepada alam, pengamatannya ya biasanya benar, kadang juga enggak. Namanya juga perkiraan, jangan disebut ramalan. Kalau perkiraan itu ya diperkirakan berdasarkan tanda-tanda gitu. Pengamatan secara terus-menerus, intensif, ilmiah, sudah dibukukan, ada teorinya. Kalau ramalan ada teorinya enggak? Kalau ramalan mah enggak ada teorinya. Kalau perkiraan ada teorinya. Jadi makna pawang hujan kalau seperti itu enggak masalah. Atau kalau makna pawang hujan itu adalah orang-orang yang dimintai tolong. Ini Pak Rudi mau mantu, mau nikahin, bukan, udah nikah kan Rudi ya? Mau nikahin. Nikahannya koknya bulan Desember gitu ya. Desember, Januari, November gitu. Nah musim-musim hujan, datanglah ke Pak Ngadimin. Pak Ngadimin, ini kayaknya musim-musim hujan ini saya mau buat acara di walimah itu di kebun. Kan ada biasa di kebun mana gitu, di lapangan mana. Tolong dong hujannya diusir gitu. Nah, lah kalau usir hujan salah. Tapi kalau minta tolong ke Pak Ngadimin, tolong sampean doa. Ya, tolong sampean doa. Pak Ngadiminnya bilang, ya namanya saya dimintain tolong ya wis tak doain ya. Perkara apa hujannya jatuh atau enggak bukan urusan saya, yang penting saya doa. Pak Ngadimin doa, ya Allah, Pak Rudi hambamu yang itu orang soleh mengadakan hajatan ya Allah. Ya Allah, tolong hujannya dipindahin ke sono ya Allah. Yang doa Pak Ngadimin malah dibelekin di situ doanya. Doanya nggak mustajab. Ya nggak apa-apa seperti itu, nggak apa-apa. Kenapa? Ya namanya doa ke Allah untuk minta hujan, boleh atau enggak? Boleh, karena yang menurunkan hujan atau tidak itu siapa? Allah. Nabi lo pernah. Nabi SAW itu doa. Lagi khutbah Jumat, di tengah-tengah khutbah datang orang Badu. Ya Rasulullah, celaka, udah banyak ternak yang mati, tumbuhan kering, harta benda binasa, nggak pernah hujan. Tolong doa hujan. Doa Rasul. Tangan Rasul belum diturunin, sudah turun hujan sepekan itu turun hujannya. Jumat berikutnya datang lagi itu Badu. Rasul lagi khutbah datang, ya Rasulullah celaka. Lihat kenapa? Hujannya kebanyakan. Hujannya kebanyakan ya Rasul. Tolong dihentiin. Rasul angkat tangan lagi, ya Allah, hujannya di sekitar kami, jangan di kami. Hujannya di lembah-lembah. Akhirnya tangan Nabi belum diturunkan, hujannya sudah berhenti. Boleh. Kalau memang ada orang saking salehnya mustajabud dakwah, mau nggak silahkan. Tapi kalau yang dimaksud pawang hujan itu adalah mereka-mereka yang mengklaim bisa mengendalikan hujan, nggak ada, nggak boleh diyakini ada. Ada Pak Ustadz, namanya avatar. Lala itu kan dongeng, ya namanya fiksi. Iya, nggak ada. Manusia nggak bisa mengendalikan hujan, maka nggak bisa. Nggak boleh Anda meyakini Pak Fulan, Kiai Fulan itu bisa mengendalikan hujan. Nggak boleh.
Karena yang mengendalikan hujan, ngatur hujan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan meyakini pawang hujan dengan makna yang tadi loh ya. Jadi saya sebutkan makna pawang hujan itu kan banyak. Kalau meyakini yang tadi itu bisa terjerumus ke dalam kemusyrikan. Karena seolah-olah di alam semesta ini ada yang ngatur selain Allah. Padahal satu-satunya zat yang ngatur alam semesta, mau turun hujan, mau tidak, mau kemarau, mau tidak, siapa semuanya? Allah. Melalui sebab-sebab yang Allah berikan. Itu sebabnya badai ini, sebabnya yang buat badainya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam masalah cuaca, hujan, kering, semuanya dinisbatkan kepada Allah. Jangan sampai mempercayai ada si fulan bisa mengatur hujan, bisa mengendalikan hujan, ngusir hujan, nolak hujan, macam-macam, tidak dibenarkan. Salat istisqa hukumnya adalah sunnah muakkad ya, karena baginda Nabi SAW melakukannya dan tidak wajib. Karena ini hadis yang sering kita baca, kita sampaikan. Ada seorang bertanya tentang yang wajib. Rasulullah menyebutkan salat 5 waktu. Orang nanya lagi, apakah hal alayya ghairuha? Ada yang lain lagi enggak yang wajib? Kata baginda Nabi, la illa anta tawwa. Hadis Bukhari Muslim. Nggak ada yang wajib salat itu, kecuali ente kamu mau berbuat yang sunnah, mau melakukan salat sunnah. Nah kemudian ini disunnahkan untuk orang-orang yang mukim, dimanapun mukimnya disunnahkan, mau di kota, di desa, di gunung, mau banyak atau sedikit, juga disunnahkan bagi orang yang sedang musafir, boleh safar jauh gitu. Istisqa boleh, karena kebutuhan air itu semuanya, nggak hanya orang yang mukim. Apa sebabnya salat istisqa? Sebabnya adalah kebutuhan air. Air yang tidak turun-turun, hujan yang tidak turun-turun, atau turun tapi tidak cukup, atau turun tidak cukup, atau pengen nambahi yang lain lah gitu, atau pengen nambahi yang lain. Intinya kalau butuh air disunahkan untuk minta pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kemudian seandainya yang kekurangan air provinsi lain, ini anggaplah di Jawa kekurangan air, di Sumatera nggak kekurangan air. Menurut mazhab Syafi'i, orang-orang yang di Sumatera boleh istisqa, doa agar diturunkan hujan untuk orang-orang yang di Jawa, boleh. Ya, menurut mazhab Syafi'i. Karena mengapa? Rasul bersabda, da'watul mar'il muslimi li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabatun 'inda ra'sihi malakun kama da'a li akhihi qala al-malakul muwakkalu bihi amin walaka bimisli dzalik. Hadis Muslim, Ibnu Majah dan Ahmad. Doanya seorang muslim dari jauh itu mustajabah, karena ada malaikat di atas kepalanya yang mengamini, dan malaikat tadi juga berdoa, dan kamu juga dapat seperti yang engkau doakan. Jadi boleh. Masyarakat negeri lain sedang butuh air, provinsi lain butuh air, kita yang berdoa. Iya. Kemudian, tapi jangan mengamalkan hadis ini yang aneh-aneh gitu ya. Aneh-aneh gimana? Jangan kemudian Pak Ngadimin berdoa, ya Allah berikanlah istri kedua kepada Pak Rudi gitu, dengan tujuan biar ada malaikat mengamini. Jangan kayak gitu Pak Ngadimin ya. Jangan ya. Jangan Pak Kus juga jangan gitu. Pak Kus jauh doa untuk Pak Irsan, semoga Pak Irsan dapat istri lagi gitu, biar dapat doa malaikat. Jangan gitu Pak Kus ya. Jangan salah. Ini untuk hal-hal yang lain ya. Allahu a'lam bishawab. Nah terus kalau sudah sholat nggak turun juga hujannya, ulangi.
Iya, udah sholat lagi belum turun hujannya, ulangi sampai turun gitu. Belum udah sholat nggak turun, ulangi, udah sholat nggak turun, ulangi, dan ulangi sampai turun gitu. Kata baginda Nabi, yustajabu li ahadikum ma lam yu'ajjil yaqulu da'autullaha falam yastajib li. Hadis Bukhari, Muslim, juga Ahmad dan Ibnu Majah. Doa-doa kalian pasti diijabah selama tidak terburu-buru. Terburu-buru bagaimana? Kata baginda Nabi, kalian yang mengatakan saya sudah berdoa tapi belum diijabah. Nah itu justru malah tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian jenis-jenis istisqa. Yang pertama, istisqa ya dengan doa secara mutlak. Doa secara mutlak. Kapanpun boleh. Ya dalilnya Nabi tadi itu. Nabi SAW di tengah-tengah khutbah diminta doa, minta hujan. Doa udah. Boleh di tengah-tengah khutbah doa. Gak masalah. Atau kapanpun boleh. Gak hujan-hujan, mungkin si fulan doa, ya Allah minta hujan apa? Boleh. Nggak harus ada ritual khusus. Yang penting doa dengan adab doa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah doa di sholat atau setelah sholat. Ini bukan sholat khusus, bukan. Setelah sholat fardu atau setelah qiyamul lail. Boleh. Atau di tengah-tengah sholat. Saat kunut ya, kunut subuh gitu. Setelah baca doa kunut subuh kan ya. Tabarakta Rabbana wa ta'alait nastaghfiruka Allahumma wa natubu ilaik. Kan gitu. Tambahi dengan minta hujan. Allahumma asqina suqyan hani'an mari'an 'adban ghadaqah. Allahumma anzil 'alaina al-ghaitha wa la taj'alna minal qanitin. Silahkan doa. Kapan? Saat sholat atau di tengah-tengah sholat boleh, seperti itu boleh. Atau pas doa di tengah-tengah khutbah, biasanya kalau di Arab Saudi seringnya gitu, di tengah-tengah khutbah boleh, tidak apa-apa. Yang ketiga, cara yang paling ideal, cara paling sempurna, yaitu dengan cara salat istisqa. Ya, dengan cara salat istisqa. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, syakan nasu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam quhautal matar fa amara bi minbarin fa wudi'a lahu fil musalla. Hadis riwayat Abu Dawud, Hakim dengan sanad yang bagus ya. Jadi para sahabat masyarakat Madinah mengadu ke baginda Nabi, ngadu enggak hujan-hujan. Maka Nabi memerintahkan siapkan mimbar, taruh di musalla. Musalla itu lapangan ya. Jadi kalau membaca hadis ada kalimat musalla itu maksudnya lapangan yang untuk sholat Aid. Di Arab hampir semua masjid gede punya lapangan untuk sholat Aid. Di Indonesia musalla itu kan sebuah bangunan sholat kecil gitu. Di sana enggak. Musalla itu maksudnya lapangan yang dipakai untuk sholat Aid. Nah ini hadisnya sahih ya. Baik, kemudian tata caranya bagaimana? Yang pertama, ketika terjadi kemarau atau ingin melaksanakan sholat istisqa, maka yang paling berhak maju untuk mengarahkan manusia adalah imam, pemerintah. Sekarang pemerintah kita siapa? Beliau yang maju. Maju, ngajak manusia, menjelaskan kepada manusia, menasihati mereka, dan mengajarkan tata cara salat istisqa. Nah kalau nggak bisa, diwakilkan kepada siapa? Para asatidz, para kiai, para ulama. Kemudian yang kedua, menganjurkan masyarakat untuk taubat nasional, taubat secara kolektif, nggak sendiri-sendiri, tapi secara kolektif, taubat berjamaah. Taubat terhadap maksiat-maksiat yang kaitannya dengan Allah, dosa-dosa yang berkaitan dengan Allah, juga taubat terhadap dosa-dosa yang kaitannya dengan
manusia. Iya, taubat. Disuruh taubat. Kaitannya dengan manusia gimana? Yang ngambil hartanya orang balikin. Ya. Yang bohong ngaku bohong. Yang curang ngaku curang, taubat. Semuanya terus taubat gitu. Karena mengapa? Ya dalam banyak riwayat sahih hujan tidak turun itu terkadang karena dosa. Terkadang karena dosa. Makanya tadi wa ya qaumi astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Wahai kaumku, bertaubatlah, istighfarlah pada Allah, nanti dikirimkan hujan. Berarti memang ada kaitan yang sabda Nabi tadi itu. Ada kaitan antara dosa dengan turunnya hujan. Gitu ya, paham insyaallah. Makanya disuruh taubat. Yang ketiga, dianjurkan untuk bersedekah kepada fakir miskin, memperbanyak amalan saleh, gitu. Yang keempat, imam diperintahkan untuk nyuruh masyarakat. Ayo sama-sama kita puasa 3 hari. Puasa apa? Puasa mutlak. Iya, puasa sunnah mutlak. Rasul bersabda dalam hadis Abu Hurairah, salasatun la turaddu da'watuhum as-sha'imu hatta yuftira wal imamul adil wal mazlum. Hadis riwayat Tirmidzi, Ahmad, Baihaqi dengan sanad hasan. 3 orang yang doanya tidak akan ditolak, doanya pasti mustajabah. Yang pertama adalah seseorang yang puasa. Yang kedua adalah imam yang adil, pemimpin-pemimpin yang adil, direktur-direktur yang adil, ketua yayasan yang adil. Itu gubernur-gubernur, bupati, kepala desa, RT RW yang adil, presiden, menteri-menteri yang adil. Itu doanya diijabah oleh Allah Ta'ala. Wal mazlum, dan orang-orang yang terzalimi. Hati-hati menzalimi ya, hati-hati. Karena doanya orang terzalimi itu mustajabah. Kemudian yang kelima, di hari keempat itu juga dianjurkan masih berpuasa. Dianjurkan untuk keluar. Imam, pemimpin negara, pemimpin desa, pemimpin apa yang ngajak salat istiqa tadi dengan para ulama dan masyarakat, diajak semuanya keluar dengan memakai thiyab badlah, pakai pakaian keseharian. Jangan pakaian yang bagus-bagus, pakaian yang keseharian aja lah ya, yang bukan yang mahal-mahal, bukan yang bagus-bagus saja gitu, yang biasa-biasa maksudnya, yang keseharian yang biasa. Riwayatnya Ibnu Abbas, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastasqi mutawaddi'an mutabadzilan mutakhasyi'an mutadarri'an. Hadis Abu Dawud, Tirmidzi, Baihaqi juga Ahmad dengan sanad hasan sahih kata Tirmidzi. Rasulullah keluar mau minta hujan itu pakai pakaian yang biasa, enggak pakaian yang mewah-mewah, enggak pakaian yang mahal seperti itu. Kemudian keluarnya kemana? Keluar ke musalla. Tadi keluar ke lapangan. Semuanya diajak. Semakin banyak yang datang semakin bagus ya. Perempuan, orang tua, anak-anak, terutama perempuan yang tidak menimbulkan fitnah ya. Yang enggak menimbulkan fitnah itu maksudnya yang enggak menarik Pak Rudi lagi gitu ya. Ya, tapi kalau masih menimbulkan fitnah jangan keluar, di rumah saja kalau menimbulkan fitnah. Nah, kemudian ya semuanya keluar untuk bisa ikut menghadiri salat istisqa gitu. Yang lemah-lemah yang enggak apa-apa, anak-anak kecil diajak semua, karena kata baginda Nabi, hal tunsaruna wa turzaquna illa bidu'afaikum, hadis Bukhari. Apa kalian tidak tahu bahwa kalian itu diberi rezeki karena orang-orang lemah kalian? Maksudnya saya diberi rezeki karena orang-orang lemah yang ada di belakang saya. Gitu.
Pak Rudi diberi rezeki, Pak Haris, Pak Bambang, Pak Irsan, semuanya itu diberi rezeki karena orang-orang lemah yang berada di belakang mereka itu. Ada anak-anak yang lagi kuliah, lagi belajar, lagi sekolah, mereka belum bisa cari rezeki. Yang cari rezeki siapa? Bapaknya. Nah, kita bawa anak-anak untuk sholat istisqa, kita yang doa. Ya, nanti Allah akan, kalaupun dosa-dosa yang tua banyak, minimalkan yang kecil dibawa, disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi turunkan hujan untuk anak-anak kecil, yang tua pun ikut bahagia merasakan, gitu maksudnya. Orang-orang non muslim boleh atau tidak ikut? Boleh orang-orang non muslim, orang-orang yang tidak memerangi kita, non muslim yang ahli zimmah boleh. Kalaupun mau ikut menyaksikan salat istisqa itu boleh, menurut Syafi'iyah tidak dipermasalahkan. Baik. Kemudian juga diperbolehkan, dianjurkan untuk membawa orang soleh agar berdoa. Ini yang disebut dengan tawasul. Ngajak siapa ada orang soleh, disiapkan nanti untuk berdoa, biar doa. Karena Umar bin Al-Khattab dulu melaksanakan sholat istisqa, setelah sholatnya selesai, Umar minta pamannya Nabi. Umar mengatakan, ya Allah, dulu kami meminta nabimu, sekarang kami meminta kepada paman nabimu untuk berdoa. Abbas berdoa. Setelah berdoa turun hujan, setelah berdoa ya kemudian berdoa. Dulu zaman Muawiyah juga saya memakai Al-Aswad bin Yazid, itu diminta doa. Ini orang soleh gitu, berdoa. Orang-orang soleh siapa? Ada orang yang soleh, orang yang kepentingan dunianya sudah selesai, ya, udah nggak kepentingan dunianya sudah selesai, udah nggak mikir rebutan rezeki, rebutan bini, rebutan pangkat, jabatan, rebutan jadi anggota DPR itu udah nggak mikir ke situ udah. Mikirnya cuma jadi hamba Allah Subhanahu, meskipun nggak terkenal orangnya tapi orang baik, orang ngerti, orang alim, sono disuruh doa. Itu doanya sering mustajabah. Nah, kemudian salat istisqa ini tidak ada azan, tidak ada iqamat. Kalau sudah kumpul semua diseru as-salatu jami'ah gitu. As-salatu jami'ah. Atau kalau mau divariasi, sallu sunnatal istisqa rak'ataini jami'atan rahimakumullah. Boleh. Ya, syarat boleh di salatu jami'ah dikiaskan dengan salat kusuf. Makanya dari mimbar sini, dari majelis ini, kalau boleh saya berpesan, yang mau ngimami salat fardu, nggak usah lagi ada as-salatu jami'ah, karena sudah ada azan dan sudah ada iqamah. Jadi setelah qomat, imam itu sunnahnya menghadap ke makmum, mengucapkan sawu sufufakum tarasu wasyuddil khalal, gitu. Tolong rapatkan, luruskan barisannya, bukan malah bilang as-salatu jami'ah. Sudah ada qad qamatis salat, sudah ada adzan, masih kurang. Masih ada kayak gitu? Jangan ya. Karena kalau yang sudah ada adzan, sudah ada iqamah, tidak perlu lagi ada as-salatu jami'ah rahimakumullah. Lah itu dari mana? Dari mana kira-kira? Kebiasaan mungkin ya. Ya, yang sudah ada azan, sudah ada iqamat, tidak ada as-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah untuk model istisqa. Karena tidak ada azan, tidak ada iqamat. Yang sudah ada salat fardu, enggak ada lagi as-salatu jami'ah. Tapi menghadap ke makmum, sawu sufufakum, mohon dirapatkan, diluruskan, saf yang depan diisi terlebih dahulu, rapat, luruskan, gitu. Nabi SAW mengajarkannya. Kemudian salat istisqa itu 2 rakaat seperti salat Id, ya. Jadi setelah takbir pertama ada takbir tambahan, ya. Setelah takbir pertama ada takbir tambahan. Faham ya? Dalilnya apa?
Dari Ibnu Abbas ya radhiyallahu anhu mengatakan sunnatul istisqa as-salatu fil aidain illa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalaba ridaahu faja'ala yaminahu yasarahu wa yasarahu yaminahu wa shalla rak'atain fakabbara fil ula sab'a takbiratin wa qara'a sabbihi isma rabbikal a'la wa qara'a fis tsaniyah hal ataka hadisul ghasyiyah wa kabbara khamsa takbirat. Hadis riwayat Hakim, Baihaqi, Daruqutni. Ya, tapi menurut Daruqutni sanadnya dhaif, menurut Hakim sanadnya sahih. Jadi yang dipraktekkan menurut jumhur ulama salat istisqa itu seperti salat Aid. Jadi salat dulu baru khutbah. Karena seperti salat Aid setelah takbir Allahu Akbar. Takbir lagi. Berapa kali? 7. Allahu Akbar. Tapi pertama kan tadi Allahu Akbar, baca iftitah. Lebih bebas. Subhanakallahumma bihamdik wa tabaraka ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Kata Allahu Akbar kabira, terserah. Takbir Allahu Akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. 7 kali. Jadi dengan takbiratul ihram di total jadi berapa? 8 kali. Nah setelah itu baca Al-Fatihah, ta'awudz sir, bismillahnya jahar ya, menurut Syafi'iyah namanya bismillah jahar. Baca Al-Fatihah, setelah Al-Fatihah sunnahnya baca Sabbihis Marabbikal atau ayat-ayat yang lain ya monggo boleh, surat yang lain boleh. Nah kemudian setelah itu rakaat kedua setelah berdiri Allahu Akbar, takbir lagi 5 kali. Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, setelah selesai maka dianjurkan untuk khutbah. Khutbahnya menurut Syafi'iyah juga sama seperti sholat Jumat, seperti sholat Aid, dua kali ya. 2 kali. Nah, khutbah kedua kali itu doa. Nah, setelah doa, pas doa di khutbah kedua itu disunnahkan bagi siapa? Bagi imamnya untuk menghadap kiblat. Nah, kalau sholat Id kan imamnya nggak menghadap kiblat ya. Nah, ini untuk menghadap kiblat. Kemudian kalau pakai jubah, jubahnya disuruh dibalik. Yang kanan kiri, kiri ke kanan. Kalau bisa bawah jadi atas, atas jadi bawah juga boleh. Kalau sorban yang segi 4 gitu, yang ini segi 4 gini yang ditaruh di belakang gini gitu ya kan, cuma ditali ke sini, itu bisa. Yang bawah jadiin atas, yang luar dari dalam jadi luar, kanan jadi kiri, kiri jadi kanan. Itu dilakukan oleh baginda Nabi, tadi sudah saya bacakan hadisnya sahih, sebagai sebuah bentuk optimisme, tafaulan bahwa Allah akan merubah kondisi ini, gitu ya, bahwa Allah akan merubah kondisi ini ya. Setelah itu ya sambil doa. Nah setelah doa selesai tadi, kalau ada orang soleh yang disuruh doa, suruh doa setelahnya. Setelah selesai suruh doa gitu. Nah, setelah itu udah selesai. Salat istisqanya sudah selesai. Waktunya kapan? Nggak ada waktu khusus. Menurut ulama Syafi'i dianjurkan waktunya seperti waktu sholat Aid pagi-pagi gitu. Dianjurkannya seperti sholat Aid. Nah doanya kalau mau jadi khatib diusahakan doa dengan doa-doa yang diajarkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Syafi'i meriwayatkan banyak hadis ini. Di antaranya Allahumma skina ghaithan mughithan hani'an mari'an ghadaqan mujallala tabaqan sahhan aman daiman. Allahumma asqinal ghaitha wa la taj'alna minal qanitin. Allahumma inna bil ibadi wal biladi minal awai wad donki wal juhdi ma la nashkuhu illa ilaik, sampai akhir. Cari sendiri nanti doa-doanya ya. Ini diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dalam kitab ya. Sebagiannya juga ada di kitab Sunan Abu Dawud ya. Wallahu a'lam bishawab.
Kemudian makmumnya bagaimana? Kalau makmumnya juga pakai sorbannya juga dibalik juga sebaiknya. Kalau pakai jubahnya juga dibalik juga, ya. Jadi enggak hanya imam tapi juga kalau makmum juga sama. Wa yustahabbu lin-nasi an yaf'alu misla dzalika fayaqbalu ardiyatahum lima jaa fi hadits Abdullah bin Zaid. Karena ini hadisnya Abdullah bin Zaid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hal yang seperti itu. Hadis Imam Ahmad. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian kalau hujannya sudah turun, boleh nggak kita sholat istisqa untuk syukur? Boleh. Karena sudah turun, sholat lagi untuk menyatakan syukur boleh juga pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian kalau hujannya kebanyakan seperti sekarang ini hujannya kebanyakan, bagaimana? Orang-orang yang solehnya doa, Allahumma ja'alna suqya rahmatin wa la taj'alha suqya azab wala mahqa wala bala'a wala hadma wala gharqa Allahumma ala dhirabi wal akam wa manabit syajari wa butunil awdiyati Allahumma hawalaina wala alaina. Hadis Bukhari, Muslim dan sebagian ashabus sunan disuruh doa. Tapi sekarang hujan, banjir, itu yang salah bukan hujannya, orangnya. Karena maunya terpusat di Jakarta, Bekasi, maunya di kota-kota, terus sawah-sawah dihabisin. Ini kan Geraha itu semuanya sawah, sampai PTI semuanya sawah, sampai Jamrut, iya apa enggak? Iya, sampai sini BTR semuanya sawah kan, habis semua. Nah, itu tempat air. Nah, tempat air memang dipakai rumah. Giliran hujan banjir yang disalahin hujan. Sehat sampean. Sehat Pak sampean. Lah kalau nggak pengen hujan banjir, buat rumahnya di mana? Di kampung kayak saya. Aman itu. Dulu saat saya masih ngontrak di di perumahan, kalau hujan itu nggak bisa tidur saya. Khawatir, ya Allah ini banjir piye gitu, nggak bisa tidur. Sekarang kalau hujan malah tidurlah yang lelap. Tidur yang lelap kalau hujan. Iya. Baik, kemudian yang selanjutnya udah ya. Kalau sudah turun hujan dianjurkan untuk kalau turun hujan dianjurkan untuk hujan-hujanan. Terutama di awal-awal turun hujan itu. Baginda Nabi SAW itu ngambil air hujan gitu. Asabana matarun, kata Anas, wa nahnu ma'a Rasulillah fahassara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta asabahul matar. Faqulna ya Rasulullah lima sana'ta hadza? Qala innahu haditsu ahdin bi rabbih. Hadis Muslim ya, juga Abu Dawud dan lain-lain. Turun hujan dulu di masa Nabi, Rasulullah itu buka bajunya, hujan-hujanan, buka kepalanya, hujan-hujanan. Ditanya, kok begitu? Kata baginda Nabi, ini kan baru turun dari sisi Allah, mesti banyak berkahnya. Cari berkah dari air hujan, seperti itu. Ya, maka disunahkan kata ulama Syafi'i, kalau emang ada air hujan bagus, mandi dari air hujan. Kalau bisa, maksudnya hujanan berwudu dan sebagainya. Kan kalau dari rumah itu, dari genteng itu kan banyak kan ya. Mandi seperti itu. Boleh, malah dianjurkan, disunahkan. Bikin masuk angin. Kalau hujan-hujanan terus kemudian nggak ganti baju, paling masuk angin ya. Tapi kalau habis hujan-hujanan ganti baju ya kayak orang mandi aja kan. Iya ya. Itu anak-anak santri sering hujan-hujanan kan ya. Di mana? Di atas itu. Itu sering hujan-hujanan. Yang penting kalau habis hujan-hujanan ganti baju, itu insya Allah nggak masuk angin. Ya. Kalau melihat guntur, guruh, melihat kilat, apa doanya? Subhana man yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatih. Subhana man yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatih. Ini hadis riwayat Imam Malik di kitab Muwatta gitu. Kemudian kalau lihat anginnya kencang, mendung yang tebal gitu,
tidak diperbolehkan, dilarang mencela angin. Dalam hadis Abu Hurairah Rasulullah bersabda, "Ar-rihu min rauhillah, ta'ti bir rahmati wa ta'ti bil 'adzab. Fa idza ra'aitumuha fala tasubbuha was'alullaha khairaha wasta'idzu billahi min syarriha." Ya, kata baginda Nabi, angin yang kencang itu dari sisi Allah. Kadang bawa rahmat, kadang bawa musibah. Jangan kamu cela angin, tapi mintalah kebaikan dari angin dan mintalah perlindungan dari keburukan angin. Jadi Allahumma inni as'aluka khaira hadzal rih wa khaira ma fihi wa a'udzubika min syarri hadzal rih wa syarri ma fihi. Doanya kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Dengan ini berarti sudah selesai salat istisqa. Ada pernyataan, pertanyaan, silahkan. Pak Adimin. Ya. Waalaikumsalam. Enggak, karena itu seolah-olah, karena kita enggak ke sono. Jadi kenapa kalau kita negeri muslim itu banyak bencana gitu. Kalau negara-negara yang enggak muslim kok bencananya enggak banyak? Karena kita tinggal di sini. Coba kita tinggal di sono, banyak juga bencananya, Pak. Podo wae. Bencana bala dengan tipe yang berbeda-beda. Enggak ada yang Allah beri sesuatu itu sempurna, itu enggak ada, Pak. Memang hidup itu inna ma'al usri gitu, ya. Jadi jangan dikira di negara muslim aja banyak musibah, di negara kafir enggak. Podo wae bin, sama saja, ada wae. Yang sampai lihat di sono itu cuma film-filmnya terus seolah-olah enggak ada bencananya, padahal ya ada wae semuanya. Ya ada badai, ya ada hujan salju, ya macam-macam semuanya juga ada banjir, ada kekeringan, ada perang, ada macam semuanya juga ada. Gitu ya. Jadi kita ini sekarang semuanya naik, harga semuanya naik, yang turun cuma satu, hujan. Ya doa, kalau antum merasa terzalimi doa. Yang antum doa, kan antum terzalimi ya. Kalau merasa terzalimi doa, ya Allah turunkan harga sembako, atau enggak turunin orangnya. Turunin yang suka apa naikin gitu. Yang naikin siapa? Ya Allah, alam saya nggak tahu juga. Ya, ada lagi. Silakan. Pak Bambang, ini orang PTR mana ya? Hah? Ada? Tarhib di BTR. Oh, sesuai, makanya kok nggak ada. Teman-teman BTR kok nggak ada. Ya, silakan, ada pertanyaan. Pak Prapto nggak pernah kelihatan sekarang ya? Oh, jadi RW sekarang. Oh, banyak senang. Wah, itu jadi pejabat. Dibilangin dapat salam dari Ustadz gitu ya. Iya, Ustadz Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Benar, innallaha huwal musa'ir. Allah yang menentukan harga sembako itu apa namanya, naik atau tidak. Intinya para ulama itu gini, kalau kenaikan harga pangan itu karena sebuah kenormalan, maka pemerintah tidak perlu ikut campur. Ya.
Tapi kalau kenaikan harga sembako itu karena ulah tadi yang saya bilang turunin tadi, oknum-oknum, biasanya kan oknum-oknum pedagang itu yang bisa ya, apa namanya lah, mereka yang memainkan harga itu biasanya oknum-oknum itu, pedagang-pedagang besar itu yang pengen cari untung sendiri. Maka di sini pemerintah perlu dan harus turut campur. Zaman Nabi itu naik masih karena normal aja, permintaan tinggi, barangnya sedikit. Nah kalau barangnya banyak kok naik, ada masalah. Di situ pemerintah harus turun tangan. Dengan apa? Menekan para pedagang besar itu. Ditekan mereka untuk mengeluarkan semua barangnya. Kalau nggak bisa dipidana, harus ada undang-undang seperti itu. Atau pemerintah mengadakan operasi pasar. Ya kan sudah mulai kan ya. Tapi ya kasihan harus ngantri berkali-kali. Iya. Yang harus kita pahami, yang pertama, bisa jadi ujian ini salah kita, salah manusianya. Kenapa? Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan yang menimpa kalian dari musibah dalam surat Asy-Syura ya. Musibah yang menimpa kalian itu sebab dosa kalian sendiri. Itu pun Allah masih memaafkan banyak dosa kalian. Enggak semua diambil, enggak semua disiksa sekarang gitu. Disuruh memilih pemimpin itu mungkin enggak semuanya ya. Disuruh memilih pemimpin itu berdasarkan rekam jejak yang jelas, bukan karena yang bayar. Tapi maju tak gentar membela yang bayar. Ada kan? Ada atau enggak? Ada. Ya sekarang rasain, itu yang kalian mau kan? Itu bahasanya gitu. Iya. Justru yang dipilih malah yang bayar, dikasih duit berapa ratus ribu. Jadi hukum sama Allah. Ya, kalau seandainya itu kan kemungkinan, saya bilang kemungkinan. Atau mungkin juga masih ada laki-laki yang ngakunya muslim tapi nggak tahu jalan ke masjid, nggak tahu. Jalan di sekitar gunung tahu untuk goes sepeda, tapi jalan ke masjid gak tahu, nggak pernah datang ke masjid. Ada kan mungkin ya? Ada mungkin sebagian umat muslim itu ngakunya Islam, tapi sholatnya sehari bukan 5 kali, tapi 2 kali, sekali. Ada mungkin sebagian mak-mak, sebagian akhwat perempuan muslim, kalau keluar rumah itu malu jika berjilbab. Aneh kan? Iya benar. Nabi SAW mengatakan ar-rashi wal murtashi finnar. Yang menyuap dan yang disuap masuk. Ada mungkin orang Islam itu yang senang nyuap dan iya apa enggak? Nah, iya mau gimana lagi? Jadi sebelum menyalahkan pemerintah, menyalahkan semuanya, menyalahkan diri kita dulu dah. Ya, salahkan diri kita. Kita ada apa dengan umat Islam itu? Yang kedua, musibatu qaumin inda qaumin fawaidu. Musibahnya suatu kaum itu keuntungan di kaum yang lain. Sekarang ini yang senang siapa? Para petani yang punya beras senang atau enggak? Senang. Petani yang punya beras. Sekarang harga beras mahal. Dulu kita tertawa di atas tangisan para petani ketika mereka panen, malah beras murah. Padahal pupuk mahal, obat mahal, biaya pertanian mahal, giliran panen murah, nangis mereka. Yang tertawa siapa? Parudi, Pangadimin, ini tertawa, beras murah, seneng gitu. Nah sekarang kita yang menangis. Tapi yang punya beras, para petani seneng atau enggak? Cabai sekarang naik kan? Naik apa yang enggak naik? Yang turun cuma hujan tadi itu sekarang. Yang turun cuma hujan. Nah iya. Mereka juga senang gantian lah. Bahagia dan susah itu dipergantikan oleh Allah Subhanahu
Jangan maunya jangan maunya susah, bahagia terus gitu. Ya gantian kita kasih bahagia kepada para petani yang punya beras gitu. Nah, sekarang senang mereka. Biasanya laku 10.000, sekarang laku berapa? 15.000, 14.000. Senang nggak yang punya beras? Senang gitu. Senangnya punya cabai? Senang. Senang punya sayuran? Senang. Iya gitu ya. Yang ketiga, tugas kita ini beribadah dan berusaha. Rezeki itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita kerja, kita beribadah. Siapa? Ibrahim bin Al-Adham pada ngadu orang, harga mahal, beras mahal, ini mahal. Kata beliau, seandainya 1 biji gandum itu harganya 1 dirham, nggak peduli aku, yang penting aku kerja, aku ibadah, yang ngasih makan aku Allah. Iya apa enggak? Yang masih ngasih makan kita siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita bekerja, berusaha, berdoa. Namanya makan, selama masih ada jatah hidup pasti ada jatah makannya. Repotnya giliran kita kebanyakan ini, banyak kalaupun nggak kebanyakan, banyak yang ketika ada musibah seperti ini malah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu salah satu ulama, siapa? Ulama Jamaah Tabligh itu kan terkenal, saya Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi itu, penulis kitab Hayatus Sahabah. Ketika ditanya, ini harga-harga pada naik semua, kata beliau, manusia dan barang kebutuhan itu berbanding terbalik. Kalau satunya naik, satunya turun. Yang sini naik, yang sini ganti turun. Kalau manusianya bernilai di sisi Allah, Allah buat harga-harganya turun, kata beliau. Tapi kalau manusianya turun kualitas manusianya di sisi Allah, Allah jadikan harganya yang naik. Masya Allah. Nah, sekarang harganya naik, mungkin kualitas manusianya pada turun. Nah gitu ayolah ya. Tapi ya kita yakin, kata Imam Syafi'i, udah nggak usah takut masalah rezeki, yang penting mau bekerja, berusaha, ada rezeki, ada. Rezeki itu bukan karena kaya, bukan karena kuat. Seandainya rezeki itu karena kuat, itu burung emprit nggak akan dapat makanan karena bersaing dengan burung elang. Iya benar. Ya, cacing, ulet bulu, cacing di talah itu yang ngasih rezeki siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita ini nggak pernah minta jadi manusia kok. Pernah kita minta jadi manusia? Enggak, makanya kata Allah, udah jangan khawatir. Wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Enggak satu binatang melata pun kecuali Allah yang memberi rezeki. Tapi ya tadi, ya harus dekat pada Allah dan mau berusaha. Disuruh dekat pada Allah malah pada menjauh. Ya gimana? Ya semoga Allah memberikan rezeki pada kita semua ya. Semoga nih harga-harga segera turun seperti hujan yang turun ya. Cukup ya, saya ada cara lagi, mohon doanya semoga sehat ya. Kemudian mohon maaf, minkum. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.